Maka kalau kita mendapatkan kebaikan, kita katakan alhamdulillah, maka tak ada tersisa ingin dipuji dalam diri kita, karena semua pujian dikembalikan ke Allah. Masya Allah, ini anaknya tuh luar biasa, hafal Quran, peringkat 1 di sekolah. Alhamdulillah, semua karena Allah. Yang memang ada sedikit lah gitu, kita juga berkontribusi, kita latih, kita itu tak boleh. Jadi kalau sudah kita katakan alhamdulillah, maka alnya istighraq. Innal insana, sungguh semua manusia yang berkehidupan di bumi lafi khusr, ada potensi merugi. Siapa yang tidak rugi itu? Illal ladzina amanu, kecuali alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua tanpa kecuali. Jadi Allah mengharapkan, menginginkan semua hambanya itu tidak rugi. Jadi kalau ada orang yang rugi saat hidup di dunia, itu adalah perilaku hambanya sendiri. Allah mengkehendaki baik, diberikan petunjuk berbuat baik, diberikan jalan berkebaikan, tapi hambanya tidak memilihnya. Karena itu di Quran surah ke-29 Al-Ankabut, di ayat terakhir itu Allah menegaskan semua hamba diberikan kesempatan mendapat hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Semua hambaku yang diberi kesempatan mendapat hidayah itu, kalau dia ambil itu pasti diberikan jalan kemudahan menuju kami. Hidayah itu dibentangkan, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Adzan. Kenapa kalimat itu disebut dengan adzan? Karena lafaz adzan itu lafaz yang diperdengarkan setiap saat kepada orang yang masih memiliki pendengaran. Karena itu di muka bumi ini satu-satunya lafaz yang terus berputar diperdengarkan selama 24 jam tanpa henti, itulah lafaz adzan. Adzan. Coba lihat di Padang saja ada perbedaan waktu. Ini adzan Masjid Darul Muttaqin, depan adzan, sampingnya adzan, sampai Payakumbuh adzan, ke Harau adzan, geser sedikit terus sedunia 24 jam tak berhenti. Adzan, satu-satunya lafaz di muka bumi yang tidak berhenti diperdengarkan 24 jam itu adzan. Dan saat diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah hidayah. Kalau diambil lanahdiyannahum subulana, kami tunjukkan, mempercepat jalan menuju kami. Illal ladzina, semua orang mendapatkan kesempatan aman untuk beriman. Tapi apakah beriman saja cukup? Belum tentu. Kalau iman itu tidak membimbing pemiliknya untuk beramal saleh. Karena itulah setelah lafaz iman muncul kalimat amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, di antara sekian hamba Allah yang mengatakan saya beriman, kita diberikan kesempatan oleh Allah di subuh kali ini untuk membuktikan iman itu dengan beramal saleh. Dan kalimat amal saleh pertama dalam Al-Quran yang disandingkan dengan iman adalah salat. Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya saat ia hidup di muka bumi itu, lalu ia membuktikan imannya dengan menunaikan salat. Salat pertama yang kita tunaikan sebagai kewajiban di subuh ini disebut oleh Al-Quran di antara namanya dengan salat fajar, yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, seluruh malaikat malam dan pagi serta sore, petang dan siang berkumpul di waktu fajar untuk menyaksikan hamba-hamba Allah menunaikan salat fajar atau salat subuh itu. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu di antara sekian salat yang telah kita tunaikan berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Quran memberikan pesan surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-105. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu
wal mu'minun. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, sampaikan, viralkan kepada seluruh umat, kepada seluruh hamba-hambaku, jangan pernah gelisah dengan amal. Jangan pernah khawatir amal itu takut tidak diterima. Jangan pernah merasakan kegelisahan, was-was beramal takut tidak diterima. Kata Allah, perbanyak saja amalnya. Perbanyak amalnya. Fasayarallahu amalakum, nanti setiap amal itu pasti akan disaksikan oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalimat yang singkat, padat, tapi maknanya sangat dalam. Kata Al-Quran, tidak ada satu amal pun yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.